Firman Tuhan bertema tentang kuasa darah Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal ke-19, mulai dari ayat ke-28 sampai ayat yang ke-30, dan disambung dengan ayat ke-34 dengan tema kuasa darah Yesus. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena mengetahui bahwa segala sesuatu sudah Dia selesaikan, maka supaya genap yang dikatakan kitab suci, Yesus berkata, "Aku haus." Ada sebuah wadah yang penuh dengan anggur asam. Mereka mencelupkan bunga karang ke dalamnya, kemudian memasang bunga karang itu pada sebatang bulu dan menyodorkan ke mulut Yesus. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Dia berkata, "Sudah selesai." Lalu Dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Ayat 34. Akan tetapi seorang dari para prajurit itu menikam lambungnya dengan sebuah tombak, dan seketika itu juga keluarlah darah dan air. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah Paskah pada hari ini, sebagai orang percaya, maka kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan disebabkan oleh cambukan tentara Romawi. Sama-sama katakan dengan saya, kematian Yesus di atas kayu salib. Belum semua, pagi hari ini ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah bersama-sama dengan gereja Jesus Christ. Sama-sama katakan dengan saya, kematian Yesus di atas kayu salib bukan disebabkan oleh cambukan tentara Romawi. Amin. Yang kedua, kematian Yesus di atas kayu salib bukan disebabkan oleh karena paku yang menembus lengan dan kakinya. Yesus mati bukan karena paku yang menembus kedua lengan dan kedua kakinya. Yang ketiga yang perlu kita sadari dan kita ketahui sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai duta Kristus dan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan disebabkan karena Yesus mengalami kehabisan darah dan mengalami dehidrasi. Bukan, saudara, bukan karena ini. Dan yang keempat, kita perlu menyadari dan mengetahui bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan juga karena menahan rasa sakit, luka di sekujur tubuhnya. Mungkin karena cambukan, mungkin karena pukulan, mungkin karena terjatuh tidak kuat memapa kayu salib yang begitu berat dan besar. Dan yang terakhir yang perlu saudara dan saya ketahui bersama-sama baik-baik, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan juga disebabkan karena ada roh maut mencabut nyawanya. Jadi alasan-alasan ini bukanlah penyebab kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai duta Kristus dalam ibadah Paskah di Jumat Anugerah ini, kita perlu memahami, mengetahui dan menyadari bahwa kematian Yesus di atas kayu salib disebabkan oleh karena Dia sendiri menyerahkan rohnya, menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa di sorga, ke dalam tangan kehendaknya. Sama seperti firman Tuhan yang tercatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Dikatakan dengan jelas, segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, lalu Yesus berkata, "Sudah selesai. It is finished." Lalu Dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bukan pukulan dari tangan tentara Romawi, bukan karena paku yang menembus kedua lengannya, bukan karena paku yang menembus kedua kakinya, bukan karena cambukan tentara Romawi, dan bukan juga karena dehidrasi. Dan maaf ya, bukan juga disebabkan karena roh maut yang mencabut nyawanya. Yesus mati di atas kayu salib. Dia serahkan rohnya ke dalam tangan kehendaknya, ke dalam tangan Bapa di sorga. Ke dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan rohku. Dan berhembuslah Yesus nafasnya. Dan disitulah
as a human, dia mengakhiri hidupnya. Dia mati sama seperti selayaknya manusia yang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam darah Yesus ada kuasa. Amin. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya bagi manusia di atas kayu salib, maka tubuhnya penuh dengan luka dan terpecah. Dan bukan hanya tubuhnya penuh dengan luka dan terpecah, tetapi darahnya juga tercurah. Sama-sama katakan dengan saya, darahnya juga tercurah. Nah, ketika darahnya tercurah, di dalam darah Yesus terdapat kuasa keilahiannya, ketuhanannya. Nah, adapun kuasa darah Yesus yang pertama, saya masuk inti khotbah saya di dalam ibadah Jumat Paskah ini. Adapun kuasa darah Yesus yang pertama, kita lihat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama, ayat ke-14. Dikatakan demikian. Di dalam Yesus, kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Nah, melalui darah Yesus yang pertama, darah Yesus berkuasa untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, segala dosa saya, segala pelanggaran hidup saya, melalui darah Yesus dihapuskan, disucikan untuk selama-lamanya. Dosa kita diampuni, pelanggaran kita disucikan, bukan karena amal ibadah kita. Saudara boleh pergi ke gereja setiap hari, saudara boleh baca firman Tuhan setiap hari, saudara boleh berpuasa 40 hari, 5 bulan, 7 bulan, saudara boleh melayani Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Itu tidak bisa menghapus seluruh pelanggaran dan dosa kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, seluruh amal ibadahmu seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketaatan kita, perbuatan kita tidak bisa menghapus segala dosa pelanggaran hidup kita. Semua ini memang diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi tidak bisa menghapus catatan sejarah bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Dan dosanya itu mengalir menjalar kepada manusia-manusia lainnya. Sampai pada akhirnya Yesus mau turun ke dalam dunia, menjadi sama, mengambil rupa hamba, menjadi sama seperti saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya, untuk mengembalikan rencana Tuhan yang semula, agar saudara dan saya hidup dalam rencana Bapa yang sempurna dan semula. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui ibadah Paskah ini, adapun kuasa darah Yesus yang pertama, kuasa darah Yesus berkuasa untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran hidup kita. Hari ini saudara, dosamu dan dosaku sudah dihapuskan, sudah disucikan, sudah dilayakkan. Bahkan pelanggaranmu dan pelanggaranku sudah tidak Tuhan ingat-ingat lagi. Dia sudah menebus kita, Dia sudah mengampuni kita sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah Paskah di Jumat Anugerah pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, dosa saya diampuni, pelanggaran hidup saya diampuni. Amin. Yang kedua, adapun kuasa darah Yesus. Yang kedua, berkuasa untuk apa? Lihat Efesus 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan demikian. Namun sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengar baik firman Tuhan. Kamu, saudara dan saya yang tadinya jauh dari Tuhan, kini melalui darah Yesus, kita menjadi dekat. Yang kedua, kuasa darah Yesus mendamaikan hidup kita dengan sorga, dengan Bapa di sorga. Yang tadinya firman Tuhan katakan kita seteru-seterunya Elohim, kita musuh-musuhnya Elohim, yang layak untuk dimurkai, yang layak untuk dihukum, yang layak hidup dalam keterkutukan, yang layak dibuang, yang layak hidup di neraka untuk selama-lamanya. Tetapi karena penumpahan darah Yesus,
Haleluya. Kita yang tadinya jauh. Bahkan ada orang-orang hari ini tidak berani memanggil nama Yahweh, YHWH. Karena mereka menganggap itu nama yang suci, nama yang kudus, nama yang mulia. Kami nggak layak. Ini dibohongi oleh setan. Karena penumpahan darah Yesus, karena tubuh Yesus yang terpecah, karena kematian Kristus Yesus, saudara dan saya berhak memanggil nama itu Yahweh. Saudara berhak memanggil nama Elohim. Saudara bahkan berhak memanggil nama Yeshua HaMashiach. Kenapa kita berhak? Bukan karena kita layak, bukan karena kita kudus. Sampai selama-lamanya hidup kita tidak akan pernah layak dan tidak akan pernah kudus oleh karena keagamaan dan perbuatan baik kita. Kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita disucikan karena penumpahan darah Yesus. Yang tadinya kita jauh, kini sekarang menjadi dekat. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Kita bisa memanggil Dia dengan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Elohim, Yesus Kristus. Karena darah Yesus menghancurkan tabir terbelah dua. Artinya, sudah tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka terpisahlah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang tadinya walk with God, menjadi musuhnya Tuhan. Yang tadinya kita tinggal di dalam Tuhan, kita terpisah karena dosa. Tetapi karena Yesus, Adam yang kedua yang Bible catat. Adam yang pertama membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Adam yang kedua bernama Yesus Kristus membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa memeluk Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa dirangkul oleh Tuhan. Kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Mulai pagi hari ini, saudara dan saya dilayakkan oleh kuasa darah Yesus memanggil Dia Abba, Bapa, memanggil namanya Yahweh, memanggil namanya Yesus Kristus. Udah nggak usah bilang, aduh saya nggak layak, saya itu nama terlalu suci. Sudah dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Kita berhak memanggil namanya Yahweh. Kita berhak memanggil namanya Adonai. Kita berhak memanggil namanya Elohim. Kita berhak memanggil namanya Yeshua HaMashiach. Kita berhak, saudara. Tadinya kita nggak berhak. Kita kotor. Kita hidup penuh dengan lumpur dosa. Darah kita tidak layak. Tetapi karena darah anak domba, saudara dan saya dilayakkan. Kita semakin dekat. Kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun. Nggak perlu madep kanan, madep kiri, madep depan. Nggak perlu. Orang Israel tetap berdoa. Menghadap baik, suci, dan lain sebagainya. Kita cukup tutup mata, lipat tangan, dan berkata, Ya Bapa Yahweh, Ya Bapa, Ya Yesus, Ya Roh Kudus, Ya Elohim. Di situ Tuhan hadir. Saudara dan saya, bersama dengan Tuhan, sudah tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Dia tinggal di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, adapun kuasa darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit dan kelemahan tubuh kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan demikian. Yesus sendiri telah menanggung segala dosa kita. Di dalam tubuhnya, Yesus di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Adapun kuasa darah Yesus yang ketiga, menyembuhkan sakit dan kelemahan tubuh kita. Sama-sama katakan dengan saya, sakit saya. Belum semua, jangan lemas semua, sama-sama katakan dengan saya, sakit saya pasti disembuhkan Tuhan. Karena darah Yesus merupakan jaminan kesembuhan hidup kita. Jaminan pemulihan hidup kita. Darah Yesus pasti menyembuhkan kanker kita. Darah Yesus pasti menyembuhkan sakit jantung kita. Darah Yesus pasti menyembuhkan semua kelemahan tubuh kita. Darah Yesus membebaskan kita dari segala kelemahan tubuh, kutuk, sakit, penyakit, dan hal-hal buruk lainnya. Sama-sama katakan dengan saya tetap percaya. Sakit saya pasti disembuhkan. Kelemahan tubuh saya pasti dipulihkan. Hanya melalui darah Yesus. Tuhan bisa pakai medis. Tuhan bisa pakai obat-obatan. Tuhan bisa pakai dokter. Tetapi semua kesembuhan ditentukan oleh kuasa darah Yesus.
Darah Yesus sembuhkan saya. Darah Yesus pulihkan saya. Darah Yesus bebaskan saya. Darah Yesus lepaskan saya. Yang keempat, melalui kuasa darah Yesus. Apa yang kita terima kuasa dari darah Yesus? Adapun kuasa darah Yesus yang keempat, lihat Roma pasal 5 ayat 9. Roma pasal 5 ayat 9. Terlebih lagi sekarang sesudah kita dibenarkan oleh darahnya, di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan dari murka. Saudara, yang keempat, kuasa darah Yesus membenarkan hidup kita serta melepaskan kita dari murka Tuhan. Yang tadinya harusnya kita dibinasakan. Yang tadinya kita harusnya dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Yang tadinya kita jauh. Tetapi hari ini, hidup saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dibenarkan oleh cuma-cuma. Tidak dipungut biaya apapun. Dibenarkan karena kuasa darah Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini, hidup saya tidak dihukum oleh Tuhan. Mulai hari ini, hidup saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jangan lagi ada yang bilang sama saya, Pak, saya ini orang berdosa, saya nggak layak, saya nggak najis, saya nggak pantas untuk diberkati Tuhan. Stop. Perkataan itu berasal dari setan. Tetapi perkataan yang berasal dari Kudus, saya sudah dilayakan, saya sudah dibenarkan, dan saya tidak dihukum untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Yang selanjutnya, yang kelima, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun kuasa darah Yesus yang kelima, darah Yesus melindungi hidup kita dari segala mara bahaya dan malapetaka. Sama-sama katakan dengan saya, darah Yesus. Belum semua, jangan lemas-lemas di Paskah ini. Semua yang ada di Facebook ataupun di YouTube, ada ribuan jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, darah Yesus melindungi saya dari segala mara bahaya dan malapetaka. Ingatkah saudara, ketika Tuhan berkata kepada Musa, di mana memperingati hari Paskah, oleskan darah anak lembu di atas rumahmu, supaya ketika roh maut jalan, malaikat maut jalan melintasi rumahmu, tidak ada satu orang pun yang dapat terkena dari roh maut, malaikat maut tersebut. Tidak ada yang mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh warga Mesir, anak-anaknya mengalami kematian. Anak-anak sulung mengalami kematian. Tetapi orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan, yang dimana di atas atap rumahnya terdapat darah anak domba. Mereka semua diluputkan dari roh maut. Anak-anak sulung, orang Israel, tetap selamat. Kalau darah anak domba saja bisa menyelamatkan mereka dari maut, apalagi ini. Benar-benar domba Elohim, darah anak domba Elohim yang menyucikan kita, yang membenarkan kita, dan yang melindungi kita dari segala mara bahaya, malapetaka, dan niat orang jahat. Kalau saudara hari-hari ini sedang pergi, sedang khawatir dengan virus di mana-mana, bilang, darah Yesus lindungi saya, darah Yesus pagari saya, darah Yesus bentengi saya. Saudara yang bekerja, saudara yang berbisnis, kalau sedang dikerjai sama orang, ada orang yang ingin guna-guna, ada orang yang ingin santet, ada orang yang ingin melukai saudara, bilang, Tuhan, aku percaya darahmu menguduskan aku, darahmu menyucikan aku, darahmu membentengi aku, darahmu menyelamatkan aku. Dan yang keenam, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, adapun kuasa darah Yesus yang keenam, kuasa darah Yesus menghancurkan segala kuasa setan. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, setan untuk selama-lamanya terhukum, ditentukan untuk dibinasakan oleh Tuhan. Oleh karenanya saudara, mulai hari ini nggak usah takut lagi sama setan, sama iblis, dan lain sebagainya. Tengking dalam nama Yesus, bilang, engkau sudah dihancurkan, engkau sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, engkau telah terhukum dan ditakdirkan untuk ada di neraka, di api kekal, untuk selama-lamanya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan.